Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Lutfi Wadani dari kelas 2 di Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan mengenai makalah saya yang berjudul dengan Dampak COVID-19 terhadap Kesehatan Mental atau OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. COVID-19 yang merupakan bentuk baru dari virus corona yang saat ini mendominasi di seluruh pemberitaan, di televisi ataupun di media sosial. Hingga saat ini hampir jutaan orang terinfeksi oleh penyakit yang menyerang saluran pernafasan yang berasal dari Cina tersebut. COVID-19 sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan pada bulan Desember 2019 tahun lalu. Virus corona atau COVID-19 yang semakin merebak di sebagian besar negara termasuk di Indonesia, bahkan saat ini menjadi pandemi di hampir seluruh dunia, tidak hanya menyebabkan gejala dan penyakit fisik saja, akan tetapi juga memberikan dampak psikologis bagi para penderita dan masyarakat luas. Banyak masyarakat di dunia yang merasakan dampak dari pandemi global virus corona ini. Mereka yang bergulat dengan kecemasan anxiety atau gangguan obsesif kompulsif OCD merasakan beban bahkan lebih berat di masa-masa pandemi saat ini. Apa itu obsesif compulsive disorder? Obsessive Compulsive Disorder atau biasa disebut dengan OCD adalah suatu penyakit kejiwaan. OCD merupakan suatu bentuk gangguan kecemasan yang membuat penderitanya memiliki pemikiran secara berulang mengenai ide atau sesuai dengan obsesif, sehingga mereka terdorong harus mewujudkan ide tersebut secara berulang atau secara kompulsif. Sesuai namanya, OCD bisa dijabarkan lebih dalam dengan memahami masing-masing bagiannya, yaitu perilaku obsesif dan perilaku kompulsif. Seseorang dengan perilaku obsesif memiliki pemikiran berulang emosi-emosi negatif seperti gangguan kecemasan atau perasaan jijik. Sebagian besar penderita OCD paham bahwa yang mereka pikirkan sebenarnya tidak masuk akal, namun mereka tetap kesulitan untuk menghilangkannya dan kemudian kembali melakukannya secara berulang. Contoh perilaku obsesif diantaranya adalah khawatir berlebihan terhadap terkontaminasi mengenai bakteri atau kuman. Kenapa wabah COVID-19 dapat menyebabkan OCD? Orang dengan OCD seringkali memiliki pikiran atau obsesi yang tidak disukai seperti ide, gambar, perasaan, atau keinginan untuk bertindak. Bagi seseorang yang menderita OCD, obsesi-obsesi ini terasa seperti tanda peringatan bahaya dan melakukan hal-hal tertentu atau kompulsif dapat membantu mereka mengatasi kecemasannya. Saat ini semua orang didesak untuk menjaga kesehatan demi mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Beberapa orang mungkin memiliki rasa takut dan khawatir yang berlebihan karena kondisi ini. Bagi mereka, serangan COVID-19 ini mungkin tampak sebagai suatu hal yang menyeramkan untuk mereka. Kegelisahan meningkat tajam, rasa takut semakin menjadi-jadi. Mereka mungkin berusaha meyakinkan diri bahwa tangan sudah bersih dari kemungkinan terpapar oleh virus tersebut. Dan itu menyebabkan mereka semakin sering mencuci tangan untuk memastikannya. Hal inilah yang bisa menimbulkan adanya gangguan OCD atau gangguan kecemasan dengan melakukan cuci tangan secara berulang-ulang dengan jangka waktu yang tidak wajar. Beberapa faktor penyebab terjadinya OCD saat wabah COVID-19. Yang pertama adalah situasi tidak menentu dapat menyebabkan rasa cemas dan panik seperti saat ini, di mana wabah COVID-19 semakin meluas, maka masyarakat akan semakin cemas karena takut terkena dengan paparan virus corona. Yang kedua adalah kerugian finansial yang dapat menimbulkan stres, karena banyaknya situasi yang saat ini seperti saat ini sedang terjadi, di mana semua lebih baik dilakukan di rumah aja, dan banyak masyarakat yang sementara tidak bekerja, maka mereka takut akan finansial mereka dan dapat menimbulkan kesetresan bagi mereka. Yang ketiga adalah ruang gerak yang dibatasi yang dapat menyebabkan frustasi, di mana saat ini masyarakat
diutamakan untuk physical distancing agar berjaga jarak, ini juga akan dapat menimbulkan rasa frustasi oleh masyarakat. Yang keempat adalah tidak bisa menjalani aktivitas keseharian seperti biasa yang dapat membuat bingung atau beban oleh sebagian banyak orang. Yang kelima adalah anjuran seperti yang saya katakan tadi, anjuran physical distancing dari pemerintah mungkin juga menyebabkan separation anxiety atau kecemasan pada sebagian orang. Yang keenam adalah orang yang saat ini dikarantina atau bahkan sudah menjadi korban dari virus corona, yang sudah pasti akan membuat sedih dan kehilangan bagi keluarganya, sehingga keluarga dapat ada rasa cemas dan takut akan kepergiannya. Yang ketujuh adalah masa depan tampak seolah-olah tak ada harapan yang dapat menyebabkan depresi bagi sebagian orang. Yang kedelapan adalah pengalaman traumatik dapat menyebabkan post-traumatic syndrome disorder atau PTSD, di mana mereka yang mungkin saja yang sudah terkena virus corona dan dinyatakan sembuh, maka mereka memiliki rasa trauma akan terkena virus corona itu. Oleh sebab itu, tetap jaga kesehatan kita dan ikuti anjuran dari pemerintah agar kita dapat terhindar dari paparan virus corona dan selalu jaga kesehatan kita. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton saya di video berikutnya. Bye-bye.